Pemirsa, berawal dari kasus Binomo dan Quotex, polisi terus membongkar peredaran investasi bodong. Polisi menangkap seorang pegawai negeri sipil di Gunung Kidul, Yogyakarta karena jadi pelaku penipuan investasi bodong. Puluhan warga Jawa Timur meringkus seorang perempuan asal Surabaya yang menjadi pelaku arisan dan investasi bodong menggunakan media sosial. Sementara ini dari Oke, selamat sore Bapak dan Ibu dosen yang melihat video ini. Kami akan mempresentasikan tentang investasi. Nah, sebelum video ini ada, tadi sudah kami tampilkan mengenai beberapa investasi bodong yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, kami di sini akan mempresentasikan tentang investasi dan mengajak teman-teman untuk berinvestasi agar tidak takut untuk memulai investasi ini. Yuk, selanjutnya. Anggota kelompok kami yaitu Kanaya Medi Andrena, Bintang Weni Febrianti atau saya sendiri, dan juga Rinaldo Wahyudi. Yang pertama, ada pengertian investasi. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi bisa dikatakan sebagai aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi yaitu disebut dengan investor. Yang berikutnya ada manfaat investasi. Yang pertama, terhindar dari inflasi, yang artinya nilai mata uang yang terus menurun dan terjadi kenaikan harga barang dan juga daya beli masyarakat yang juga menurun. Yang kedua, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan, yang artinya saat ini kebutuhan sehari-hari sudah terus-menerus bertambah dan nilainya semakin tinggi. Kalau hanya mengandalkan penghasilan utama saja, mungkin bisa kurang. Dengan melakukan investasi yang tepat dan baik, juga bisa mendapatkan penghasilan yang pasif. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan finansial, yang artinya untuk mempersiapkan, misalkan menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi dan juga kebutuhan lain yang membutuhkan dana yang cukup besar. Yang keempat, yaitu membuka wawasan. Artinya, selain bermanfaat untuk masa depan, bermanfaat juga untuk diri sendiri. Menjadi seorang investor akan membuat memiliki banyak relasi dan juga wawasan tentang finansial dan juga ekonomi yang semakin luas. Yang terakhir, yang kelima, ada lebih bertanggung jawab, yang artinya ketika kita berinvestasi, tanggung jawab yang dimiliki itu diasah atas segala keputusan dalam berinvestasi yang dibuat. Berikutnya yaitu ada tips dalam berinvestasi. Investasi tidak bisa asal dijalankan begitu saja. Kita harus mengetahui akan dikemanakan uang kita dan juga kita juga harus mengetahui dengan jelas alur perputaran uang yang sedang terjadi. Nah, tips yang pertama yaitu menentukan tujuan dan jangka waktunya. Seperti langkah dasar, tujuan dan jangka waktu investasi adalah hal yang paling penting yang harus kita miliki sebagai investor pemula. Dengan menentukan tujuan dan jangka waktu, maka kita bisa lebih terarah dalam mengelola portofolio yang kita miliki. Tujuan dan jangka waktu juga bisa dibarengi konteksnya. Misal, berinvestasi untuk dana pernikahan dalam waktu 5 tahun ke depan atau jalan-jalan bersama keluarga 2 tahun lagi. Lalu yang kedua yaitu menyiapkan dana khusus. Setiap jenis investasi pasti memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana yang khusus. Terlebih bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Sebaiknya menggunakan dana khusus atau dana mati yang kerap kita kenal dengan uang dingin. Lalu yang ketiga, yaitu mengetahui profil risiko. Sebelumnya, kita harus mengetahui profil risiko kita untuk kita bisa membeli produk investasi. Karena profil risiko ini dapat menentukan bagaimana sikap kita dalam memilih produk yang sesuai dengan kesanggupan pengelolaan keuangan kita. Nah, profil risiko investor ini umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Lalu yang terakhir yaitu konsisten. Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar karena waktu itu mengajarkan kita tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri.
yang nantinya juga akan membawa keuntungan besar di masa yang akan datang. Jika kita memilih produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa kita wujudkan. Dan lakukan investasi secara rutin, misalnya mingguan, bulanan, atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi kita di awal bisa tercapai. Selanjutnya, sebagai pemula, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum investasi. Sebaiknya menggunakan sekuritas investasi reksadana pasar uang. Mengapa? Karena reksadana pasar uang di dalamnya itu terdapat manajer investasi, di mana manajer investasi adalah seseorang yang profesional dalam mengelola keuangan kita di sebuah portofolio, dan sehingga kita tidak perlu repot-repot mengurusi portofolio kita. Lalu mengapa di pasar uang? Karena pasar uang ini adalah tempat di mana orang yang berinvestasi secara aman dan tidak ingin mengambil risiko. Namun, dalam memilih portofolio di reksadana, kita tetap juga harus mempelajari beberapa hal agar kita bisa memaksimalkan keuntungan dan sesuai dengan tujuan awal kita. Hal-hal yang harus diperhatikan mulai dari total dana investor terhadap sebuah sekuritas, tingkat pertumbuhan rata-rata, sampai dengan persentase biaya operasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam investasi. Yang pertama ada deposito. Deposito adalah ketika kita mengendapkan tabungan kita dalam kurun waktu tertentu sehingga kita akan mendapatkan imbal balik berupa bunga dari tabungan tersebut. Yang kedua, emas. Emas digolongkan menjadi investasi karena harga emas akan semakin naik dari tahun ke tahun. Yang ketiga, properti atau aset. Properti dan juga aset juga termasuk dalam investasi karena bisa menjadi tabungan di masa depan atau harga di masa depan akan terus naik. Yang keempat adalah saham. Saham dibagi menjadi dua, yaitu ada investor jangka pendek atau investor jangka panjang. Investor jangka pendek yaitu disebut trader karena akan memperjualbelikan saham dalam kurun waktu 1 hari bahkan hingga 1 minggu. Yang kelima adalah reksadana. Reksadana sendiri terbagi menjadi 3, yaitu reksadana obligasi, reksadana saham, dan juga reksadana pasar uang. Yang terakhir juga ada peer-to-peer lending. Berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh berinvestasi di platform ajaib berinvestasi saham, yaitu si investor memiliki saham ABMM dengan harga 3.060 per lot dan harga kini menginjak 3.240 sehingga investor akan mendapatkan gain sebesar 5,88%. Selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah investasi tidak selalu terkait dengan masalah keuntungan atau secara materi saja, karena ilmu juga merupakan investasi yang tidak tergantikan. Investasilah dengan bijaksana, dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tapi, jika berinvestasi dengan amarah dan kebencian, maka uangmu akan hilang. Selain itu, dengan bijak berinvestasi, kita tidak akan was-was dengan uang yang kita investasikan. Dan hati pun menjadi tenang. Ya, jangan lupa teman-teman untuk mulai berinvestasi, karena investasi kini sudah mudah dilakukan, tidak seperti zaman dahulu kala kita harus membuka rekening sekuritas ke banknya, tapi kini kita bisa membuka rekening sekuritas dari handphone, sehingga investasi kini mudah terjangkau. Sekian dari presentasi kelompok kami, selamat sore.